1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah. Ini adalah sebuah aorist active imperatif ya, yang berarti suatu tindakan di masa lalu tentang mengkhususkan seseorang untuk digunakan Allah. Orang percaya harus menguduskan Kristus dalam hati mereka sebagaimana Kristus menguduskan dirinya bagi mereka. Kita bisa lihat dalam Yohanes 17 ayat yang ke-9. Jadi seorang apologet harus menguduskan Kristus dalam kehidupannya sebelum dia sendiri melakukan pelayanan apologia. Jadi harus menguduskan Kristus di dalam dirinya. Jadi kemudian ketiga dua orang ini, si Edis dan si Bom ini berdiskusi, berdebat, maka di antara mereka each other, jika sama-sama ada Kristus di dalam mereka, bagaimana bisa mereka saling mencaci maki dan lain sebagainya. Nah ini yang penting kan. Jadi kalau berdebat itu harus menguduskan diri. Iya, kehidupan diri, karakter itu menjadi hal yang penting. Banyak orang pintar di Indonesia bukan? Tapi kemudian mereka jeblok mentalnya, banyak dibui, banyak dipenjara, banyak melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Just simple, teman-teman. Jadi menguduskan Kristus, apakah mereka berdua ini sudah menguduskan Kristus dalam kehidupan mereka? Iya. Jangan akhirnya mengeksplorasi kekristenan, Alkitab dan lain hanya untuk mencapai apa yang disebut oleh Abraham Maslow dalam The Pyramid of Hierarchy sebagai aktualisasi diri. Itu yang nggak boleh. Ya. Yang kedua, harus terdidik dalam pokok-pokok ajaran Kristen. Ya, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban. Ini penting sekali, seorang terdidik dalam pokok-pokok ajaran Kristen. Bagaimana jika seorang yang tidak terdidik dalam pokok-pokok ajaran Kristen menjadi apologet, rusak? Ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa penting sekali seseorang terdidik dalam pokok ajaran Kristen. Nah, kalau seorang untuk siap berapologetika, kredensial teologismu apa? Ya, jangan. Akhirnya kan saya lihat diskusi-diskusi teologi tidak ada summarize, tidak ada kesimpulan teologis dan kemudian output dan inputnya apa. Ini sangat mengerikan sekali. Ya, orang-orang yang latar belakang tidak punya posisi dan kredensial teologi pemahaman yang memadai, akhirnya merusak rancang bangun dan konstruksi umat Kristen. Lalu kemudian orang Kristen, jemaat yang bodoh dan tolol kemudian mendapatkan pengajaran-pengajaran dari TikTok yang ketika diverifikasi dengan secara hermeneutics biblika, maka ada kekeliruan di dalamnya. Nah, dan mereka juga orang-orang ini juga turut bertanggung jawab dalam rusaknya konstruksi kekristenan ya di era ini, karena memang tidak salah juga era ini disebut era disruption. Yang ketiga adalah dengan lemah lembut dan hormat istilah, dengan lemah lembut memberikan jawaban. Tidak usah marah-marah, tidak usah emosi kemudian caci maki. Itu orang hamba Tuhan kemudian dengan emosi dan lain sebagainya, ISQ-nya rusak, emotional question-nya rusak itu. Jadi dia nggak holistik lagi. Ya, bagaimana itu kadang-kadang marah-marahnya, orang yang marah-marah itu membesarkan ketololan dan kebodohannya. Berikanlah pertanggungjawaban itu dengan lemah lembut, karena itu memang perdebatan-perdebatan di TikTok bukan menjadi media yang memadai untuk kemudian orang berdiskusi secara teologi, secara teologis ya. Saya lebih senang ada dalam ruang sivitas akademika. Untuk berikut adalah hormat. Kita harus menghormati Allah dan menghormati sesama gitu, saling menghormati. Kadang-kadang saya lihat di TikTok ini menghina orang yang sudah segelar teologi, doktor dan lain. Kita boleh berdebat, tapi jangan kemudian kita menghina orang itu dengan gelarnya, karena Anda belum sampai kepada posisi itu. Anda tidak bayar, Anda belum pernah bersekolah. Iya, dia meluangkan waktu, tenaga, effortnya dia untuk mencapai posisi doktor, dan kemudian Anda berkata doktor yang bodoh dan lain sebagainya. It's very shameless. Itu sangat memalukan. Ada orang-orang yang tidak terdidik di TikTok dan kemudian dijadi apologi dadakan dan kemudian menghina dokter, menghina ini. Itu buat saya lucu. Kamu nggak pernah sekolah, kamu cuma dapat pengetahuan yang kamu pungut. Di internet itu kan ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang tidak baik.
kita ambil berdasarkan pengetahuan yang kita pungut sebagai pemulung, lalu kemudian kita menyerang seseorang, itu mari berdebat dengan baik. Ya, kita kadang nyampah di TikTok nih, orang nyampah banyak. Ya, dia pikir dia pintar, padahal nggak, kosong. Ya, gitu. Yang kelima adalah hati nurani yang murni. Jadi awalnya istilah ini menunjuk kepada sebuah kesadaran yang berkaitan dengan panca indera. Jadi kata ini digunakan artinya indera batin. Orang itu harus punya spiritual discernment, sharpness discernment yang tajam ya. Seorang apologet itu nggak pantas untuk marah-marah, emosi dan lain sebagainya, lalu caci maki, lalu doxing orang dan lain sebagainya. I think it's very shameless with a guy like this. Ya. Jadi mari hal ini penting sekali, sehingga 5 poin ini menolong kita sehingga kita berargumen dengan baik. Kita berargumen dengan baik, kemudian berapologet dengan baik. Jadi itu adalah dasar apologet ya. Jadi the foundation of the apologet. Tetapi kemudian output dari proses tindakan apologet yang kita lakukan itu adalah defending the Christianity faith. Membela iman Kristen, menyeberangkan kasih di dalam iman, di dalam pengharapan kita di dalam. Jadi apologet itu tidak saja memenangkan intelektual orang, tapi juga memenangkan hatinya dia. Kalau kita menyampaikan tentang kualitas Kristus iman kita, itu dengan penjelasan-penjelasan yang memadai dan karakter yang lembut, hati nurani dan lain sebagainya, maka itu can change, can transform the man who is making debate with us. Jadi itu yang ingin saya share, yang ingin saya sampaikan bagi kita.